Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PowerPoint kami dengan judul indikator dan prinsip kerjasama dalam pragmatik dengan beranggotakan yang pertama yaitu Saudari Asifa Monika, kemudian yang kedua ada Saudara Izar Jalani. Baik, sebelum ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan pengantarnya terlebih dahulu. Yang pertama, menurut Rahardi tahun 2018, pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna tuturan berdasarkan konteks, situasi, dan komunikasi. Kemudian, menurut Grace tahun 1975, beliau menuturkan bahwasanya pemahaman makna tidak hanya didasarkan pada struktur bahasa, akan tetapi juga pada maksud penutur yang tersirat dalam percakapan. Baik, sebelum saya menjelaskan secara keutuhan, di sini saya akan membahas terlebih dahulu dari pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada implikator konvensional, yang kedua ada implikator percakapan, kemudian yang ketiga ada prinsip kerjasama, yaitu bisa disebut cooperative principle, kemudian yang keempat ada maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan yang terakhir ada maksim cara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implikator konvensional. Menurut H.P. Grice tahun 1975, implikator konvensional adalah makna tersirat yang melekat pada kata atau frasa tertentu secara leksikal dan konvensional, bukan karena konteks percakapan. Nah, jika ingin melihat lebih detail, mari kita lihat contohnya terlebih dahulu. Contoh implikator konvensional yaitu dalam tuturan aku capek. Nah, di sini implikator konvensional definisinya itu yang lebih ringkasnya itu adalah makna leksikal atau makna harfiah atau makna yang bisa kita pahami secara langsung dari leksikon capek yang menandakan kondisi tubuh lelah atau kekurangan energi. Atau dalam contoh yang lebih jelasnya yaitu ada mahasiswa pulang ke rumah setelah melakukan kuliah 3 SKS dalam keadaan letih lesu, kemudian dia mengucapkan aku capek. Nah, awalnya itu tuh mahasiswa itu menunjukkan keadaannya terlebih dahulu. Kan keadaan mahasiswa tersebut itu dalam keadaan tubuh lelah dan letih, kemudian dia itu mengucapkan tuturan aku capek. Nah, dari mahasiswa tersebut mengucapkan aku capek, itu tuh benar-benar keadaan yang seadanya bahwasanya mahasiswa itu dalam keadaan capek atau lelah. Nah, implikator konvensional itu adalah makna harfiah atau makna yang sebenarnya atau makna yang seadanya. Mungkin seperti itu. Lanjut ke implikator percakapan. Implikator percakapan adalah makna tersirat yang timbul karena konteks percakapan dan prinsip kerjasama, bukan dari makna kata itu sendiri. Nah, implikator percakapan ini berbeda dengan implikator konvensional berdasarkan konteks sosial atau situasional. Baik, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh dari implikator percakapan. Nah, contohnya itu si penutur itu menanyakan apakah maaf, kamu sudah makan? Kemudian dari tutur itu mengucapkan
aku lagi diet. Nah, implikator percakapannya itu dari metatutur tidak ingin makan. Nah, implikator percakapan itu adalah makna yang lain atau makna tersirat. Nah, ini kan dari metatutur itu ngomong kalau misalkan dia itu aku lagi diet. Nah, secara tidak langsung atau makna tersiratnya yaitu si metatutur ini tidak ingin makan karena sedang diet. Mungkin seperti itu. Setelah kita tadi mendengarkan penjelasan mengenai implikatur konvensional dan implikatur percakapan, kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu prinsip kerjasama atau cooperative principle. Dalam buku H.P. Grace 1975, beliau mengatakan bahwa prinsip kerjasama atau cooperative principle yaitu make your conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs by the expected purpose or direction of the talk exchange. Nah, yang mana ungkapan tersebut berarti atau bermakna penutur dan pendengar bekerja sama agar percakapan terjalin secara efektif dan bermakna. Nah, maksud tersebut tidak luput dari fungsinya, yang mana fungsi dari prinsip kerjasama yaitu yang pertama untuk menjaga keterpahaman dan efisiensi komunikasi, dan yang kedua menjadi dasar bagi munculnya implikator percakapan. Nah, jadi dapat kita sedikit rangkum atau sedikit kita simpulkan bahwa prinsip kerjasama itu sebuah hal yang mewujudkan suatu percakapan atau komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, contohnya dalam wawancara, narasumber itu menjawab sesuai pertanyaan. Nah, narasumber yang menjawab sesuai dengan pertanyaan tersebut sedang menerapkan prinsip kerjasama. Contohnya, narasumber menjawab B sesuai dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh moderator yaitu B, seperti itu. Nah, agar lebih spesifik, agar lebih rinci, kita akan masuk ke dalam maksim. Apa itu maksim? Nah, maksim itu merupakan klasifikasi bagian dari prinsip kerjasama menurut Grace. Nah, Grace itu mengklasifikasikan maksim ke dalam 4 bentuk. Yang pertama ada maksim kuantitas atau quantity, yang berarti memberikan jumlah informasi yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kurang. Contohnya, tuturan siapa yang datang? Kemudian mitra tuturnya menjawab Rina dan Siti. Nah, jawaban dari mitra tutur B, yaitu Rina dan Siti, dianggap sudah cukup karena sudah menjawab dari pertanyaan sebelumnya. Kemudian yang kedua, yaitu maksim kualitas atau quality. Nah, bermaksud yaitu memberikan informasi yang benar dan didukung fakta, tidak menyesatkan. Contohnya, apakah Anda yakin pencuri itu menodong pistol? Mitra tutur B menjawab, saya yakin karena saya melihatnya sendiri. Nah, dapat kita simpulkan. Jadi, maksim kualitas atau quality ini tuh sebuah prinsip kerjasama yang mana antara penutur dan mitra tutur itu menjawab atau memberikan informasi yang benar dan didukung fakta yang valid, begitu. Selanjutnya, bentuk yang ketiga yaitu maksim relevansi atau relevance. Nah, maksim ini tuh memberikan informasi yang relevan dengan topik pembicaraan, seperti yang tadi telah dicontohkan antara narasumber dengan moderator. Ketika moderator bertanya A, maka narasumber menjawab A. Ketika moderator bertanya B, maka narasumber pun menjawab B. Jadi relevan antara topik yang satu dengan jawabannya. Nah, contohnya, di sini ada tuturan dari penutur A, bagaimana nilai ujianmu? Mitra tutur B menjawab, aku belajar semalaman. Nah, tuturan ini masih relevan karena antara leksikon ujian dengan aku belajar semalaman, belajar itu masih relevan kaitannya bahwa percakapan tersebut masih membicarakan sebuah topik yaitu bagaimana persiapan dalam ujian, bagaimana ujiannya, seperti itu.
Selanjutnya itu maksim cara atau manner. Nah, maksim cara itu menggunakan bahasa yang jelas, teratur, dan tidak ambigu. Jadi maksim ini disampaikan secara efektif. Contohnya, kemana Cynthia? Mitra tutur B menjawab, dia pergi ke itu tempat, ya pokoknya ke sana. Nah, ketika B menjawab demikian, maka terjadilah pelanggaran maksim. Karena apa? Karena jawaban yang dilontarkan oleh mitra tutur B ini itu tidak jelas, tidak teratur, bahkan kesannya ambigu, tidak dapat diketahui jawaban yang tepatnya bagaimana, seperti itu. Lain halnya jika mitra tutur B menjawab, dia pergi ke kampus tadi pagi. Nah, ini sudah jelas bahwa apa yang ditanyakan dengan apa yang dijawab. Yang ditanyakannya kemana, maka jawabannya tempatnya itu kemana gitu. Dia pergi ke kampus tadi pagi. Itu adalah bentuk maksim yang tepat. Nah, selanjutnya pelanggaran maksim dan efek implikator. Tadi sudah sedikit di-spill mengenai pelanggaran-pelanggaran maksim. Nah, menurut Gani dan kawan-kawan 2024, pelanggaran maksim dalam percakapan sering menimbulkan implikator percakapan. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa fungsi dari prinsip kerjasama itu menimbulkan sebuah implikator percakapan. Nah, implikator percakapan ini ditimbulkan ketika pelanggaran maksim terjadi. Implikator percakapan terjadi ketika pelanggaran maksim terjadi. Nah, bagaimana contohnya? Kita masuk ke dalam contoh. Kasus dari pelanggaran maksim. Untuk contoh satu yaitu dari penggunaan Gojek atau percakapan antara driver dengan pelanggannya. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh dari percakapan atau talk show pada variety show Mata Najwa. Nah, untuk contoh satu terlebih dahulu. Driver berkata atau bertutur, "Mbak, di mana ya?" Pelanggan menjawab, "Dekat saja, sebentar." Nah, di sini terdapat pelanggaran maksim kuantitas. Kenapa? Karena jawaban tidak memberi informasi yang cukup. Nah, yang akibatnya menimbulkan implikator percakapan, pelanggan belum siap dijemput. Nah, sebenarnya tadi yang disampaikan bahwa pelanggaran maksim dapat menimbulkan implikator percakapan. Kita ingat lagi ulas yang disampaikan sebelumnya, implikator percakapan adalah makna tersirat yang timbul atau yang ada ketika sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, kita dapat mengira situasi dan kondisinya itu kan ketika percakapan antara driver dan pelanggan. Driver ingin menjemput dan pelanggan sedang menginformasikan terkait kondisinya, apakah sudah siap dijemput atau tidak. Nah, ketika pelanggan berkata, "Dekat saja, sebentar." Nah, kata sebentar ini dapat diindikasi sebagai implikator percakapan bahwa pelanggan tersebut belum siap dijemput. Karena apa? Karena terjadi pelanggaran maksim kuantitas yang mana jawabannya itu tidak cukup dan tidak memberi informasi yang jelas kepada driver. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, dalam wawancara acara Mata Najwa. Nah, narasumbernya itu memberikan jawaban yang relevan dan faktual, seperti menjawab pertanyaan tentang dana insentif tenaga kesehatan dengan data yang valid. Maka terjadi kan maksim kualitas. Nah, karena apa yang dinyatakannya benar dan didukung dengan fakta yang valid. Kemudian jawaban yang singkat serta tepat waktu itu merupakan memenuhi maksim kuantitas dan maksim cara, karena yang disampaikannya itu secara jelas, cukup informasi datanya, dan tidak muncul ambiguitas. Nah, kemudian jika narasumber memberikan jawaban yang ambigu atau tidak relevan, maka mereka melanggar maksim relevansi dan cara, yang mana mengurangi efektivitas komunikasi antara, jika dilihat dari konteksnya, antara moderator, yaitu
Kak Najwa dan narasumbernya. Begitu. Selanjutnya, kemudian kesimpulan, implikatur konvensional bermakna tersirat dan berbasis leksikal. Kemudian untuk implikator percakapan bermakna tersirat, berbasis konteks dan prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama dan 4 maxim Grice gunanya itu untuk membantu menjaga efektivitas komunikasi. Kemudian untuk pelanggaran maksim dapat menimbulkan efek humor, sindiran, atau makna tersirat dalam percakapan. Dengan kata lain, dapat menimbulkan sebuah implikator percakapan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nadia sebagai pembawa acara. Dan saya sebagai Mas Raffi sebagai pejabat pemerintah. Saya Cahyo, saya sebagai aktivis sosial. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di acara Suara Publik. Kini kita akan membahas suatu hal yang sedang hangat, yaitu mengenai keterlambatan turunnya bantuan sosial di awal tahun. Bersama saya sudah ada Pak Raffi, perwakilan dari Kementerian Sosial, dan Mas Cahyo sebagai perwakilan dari aktivis sosial muda. Selamat malam Pak Raffi, Mas Cahyo. Selamat malam juga Mbak Nadia, senang bisa hadir di sini. Malam Mbak Nadia. Langsung saja Pak Raffi. Kini masyarakat itu banyak mengeluhkan bantuan yang tak kunjung cair. Nah, kira-kira apa itu kendalanya? Ya, kita tahu bersama Mbak bahwasannya situasi saat ini itu sangat kompleks. Apalagi dengan cuaca yang tidak menentu. Kadang hujan, kadang juga panas. Tentu hal ini itu dapat mempengaruhi banyak hal. Maksudnya, apakah cuaca yang menyebabkan bantuan belum cair, Pak? Bukan begitu Mbak, tapi dari kami itu ingin memastikan semuanya itu berjalan sesuai dengan prosedur dan transparan. Kami sedang melakukan verifikasi terlebih dahulu agar bantuan itu dapat tepat sasaran. Oh, jadi artinya dana bantuan itu sebenarnya belum siap ya Pak? Saya tidak mengatakan begitu ya Mas. Yang jelas, kami juga bekerja keras siang dan malam. Apalagi masyarakat juga harus bersabar karena segala sesuatu itu pasti ada waktunya. Baik, Pak. Tapi jika boleh tahu, kapan kira-kira dana bantuan itu dapat disalurkan? Wah. Kalau soal waktu, tentu saja dari kami juga menunggu keputusan dari pihak yang berwenang di atas kami. Tapi Pak, bukankah Bapak sendiri bagian dari yang berwenang? Begitulah sistem birokrasi kita ya Mas Ayo. Karena semua masih melalui proses yang panjang dan hati-hati. Jangan sampai tergesa-gesa, nanti malah bantuan itu salah sasaran. Baik, terima kasih Pak. Mungkin bisa saya simpulkannya Pak, proses bantuan itu masih berjalan, namun berarti masyarakat itu masih dituntut untuk bersabar ya Pak. Oh, jadi kalimat masyarakat diharap bersabar itu tampaknya sudah jadi template abadi ya Pak? Yang penting optimis saja dulu ya Mas. Karena kita di sini sedang berjuang bersama-sama. Baik, menarik sekali diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Raffi dan Mas Cahyo yang telah berdiskusi dengan kita malam ini. Semoga bantuan bagi masyarakat segera disegerakan mungkin cair, kemudian turun juga sesuai targetnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam analisis pragmatik mengenai pelanggaran maksim dan implikatornya. Pada role play yang telah dilakukan, ada tuturan-tuturan yang ditemukan mengenai pelanggaran maksim. Tuturan yang pertama, penutur Nadia. Dia bertanya, langsung saja Pak Raffi, masyarakat banyak mengeluhkan bantuan sosial yang tak kunjung cair. Apa kendalanya? Pak Raffi menjawab, mitra tutur menjawab, apalagi dengan cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Nah, pada tuturan ini terjadi pelanggaran maksim berupa maksim relevansi dengan pelanggarannya berupa jawaban itu tidak relevan dengan pertanyaan tentang keterlambatan bantuan tersebut cair. Kemudian hasil dari pelanggarannya itu mengakibatkan adanya implikator percakapan, yaitu penutur berusaha mengalihkan topik agar tidak membicarakan inti permasalahan. Kemudian terdapat tuturan kedua yang dimana penuturnya merupakan Nadia yang mengatakan, maksudnya apakah cuaca yang menyebabkan bantuan belum cair, Pak? Mitra tutur Pak Raffi menjawab, kita sedang melakukan verifikasi agar bantuan tepat sasaran. Nah, pada tuturan ini juga mengalami pelanggaran maksim, yaitu berupa maksim kuantitas, yang mana informasi yang diberikan oleh Pak Raffi yang menjawab pertanyaan dari penutur Nadia itu terlalu umum, tidak menjawab apa dan kapan sebagaimana yang ditanyakan oleh penutur. Nah, implikator percakapan yang teridentifikasi yaitu bahwa proses pencairan dana bantuan tersebut masih belum selesai dan pemerintah belum siap menyalurkan bantuan. Tuturan yang ketiga yaitu ada dari penutur Cahyo, itu menuturkan, jadi artinya dana bantuan itu sebenarnya belum siap ya Pak. Nah, kemudian mitra tutur membalasnya dengan, kami bekerja keras siang dan malam. Nah, di sini ditemukan jenis pelanggarannya yaitu berupa maksim kualitas. Nah, analisis pelanggarannya yaitu dari mitra tutur itu tidak menjelaskan atau tidak disertai bukti konkret, hanya sebuah retorika belaka. Kemudian implikator percakapannya yaitu menunjukkan usaha menjaga citra instansi dan strategi face saving act. Kemudian lanjut ke tuturan yang keempat, itu dari penutur Cahyo itu menuturkan bahwasanya, tapi Pak, bukankah Bapak sendiri bagian dari pihak yang berwenang? Kemudian mitra tutur menjawab, begitulah sistem birokrasi kita, semua harus melalui proses panjang dan hati-hati. Nah, dari penutur dan mitra tutur itu ditemukan jenis pelanggarannya, yaitu jenis pelanggaran maksim cara. Nah, analisis pelanggarannya yaitu dari mitra tutur itu ditemukan ujaran berbelit-belit dan ambigu. Kemudian dari implikator percakapan antara penutur dan mitra tutur itu, penutur itu menghindari jawaban langsung karena khawatir akan menimbulkan kritik publik. Ya, mungkin hanya segitu dari studi analisis dari podcast yang telah ditayangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.